Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan lanjutkan materi pada video sebelumnya ya, yaitu tentang rataan data tunggal. Nah, kali ini saya akan bahas rataan data berkelompok. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan R. Fi kali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai R dari Fi. Nah, jadi di sini keterangan dari rumus ini adalah maksudnya kita akan menjumlahkan perkalian antara frekuensi ke I atau frekuensi kelas I dikalikan dengan Xi atau nilai tengah dari kelas atau interval ke I dibagikan dengan sigma Fi, artinya jumlah frekuensi ataupun jumlah seluruh data yang ada dalam tabel atau kelompok data tersebut. Nah, data yang disajikan dalam data berkelompok ini biasanya berbentuk data berdistribusi frekuensi ya, dimana kita lihat datanya itu berbentuk interval. Jadi ada beberapa kelas nanti dalam data berkelompok. Jadi seperti pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu data berdistribusi frekuensi, bagaimana unsur-unsurnya. Jadi kalau misalnya belum terlalu paham, boleh dicek kembali video sebelumnya, dipahami kembali ya. Jadi di sini agar lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada interval, ada frekuensi. Nah, intervalnya di sini ada 6 kelas ya. Ada 6 kelas, 21, 25 sampai 25. Nah, ini batas-batas bawahnya. Nah, dan ini adalah batas-batas atasnya. Nah, jadi ini frekuensi atau banyaknya data dalam tiap kelas tersebut atau tiap interval. Nah, maka pertanyaannya adalah rataan hitung dari data pada tabel di atas adalah, nah, rataan hitung ya. Nah, jadi di sini di data ini yang kita peroleh itu masih Fi. Nah, tahu itulah frekuensi ini Fi. Jadi maksudnya Fi ini adalah kalau misalnya F3, nah berarti frekuensi kelas ketiga. Nah, frekuensi kelas ketiga berarti ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga berarti F3 itu adalah 9. Nah, berarti kita perlu mencari yang namanya Xi atau nilai tengah. Jadi kita kasih atau kita berikan tabel tambahan. Nah, itu tabel nilai tengah ya, atau Xi. Nah, kita tambah. Nah, kita tambah tabel. Kenapa saya tambah lagi satu lagi di ujung? Nah, karena ini nanti akan jadi Fi kali Xi. Nah, di sini ya, Fi kali Xi. Kemudian nanti kita pakai sigma, artinya setelah kita kalikan Fi dengan Xi, maka kita akan jumlahkan ke bawah, kita akan sigmakan ke bawah. Oke. Nah, jadi pertama kita akan cari nilai tengah dari kelas pertama. Nah, dari 21 sampai dengan 25. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah atau X1? Nilai tengah dari data ataupun interval pertama. Nah, caranya adalah kita jumlahkan kedua batas ya, batas bawah dengan batas atas. 21 ditambah 25. Kemudian kita bagi 2. Nah, ini berarti 46
kita bagi 2 sama dengan 23. Nah, jadi sebenarnya apa fungsi dari nilai tengah dalam data berdistribusi frekuensi ini? Nah, jadi dia berfungsi untuk mewakili interval kelasnya. Nah, dia mewakili interval tiap-tiap kelas. Nah, karena seperti ini kan kita bisa lihat di kelas 21 sampai 25 itu ada 2 data. Jadi sebenarnya kita nggak bisa tebak 2 data ini siapa. Seperti yang saya sebutkan pada video sebelumnya, salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa mengetahui sebenarnya kedua data ini itu siapa. Apakah dia 21 dan 25? Apakah dia 22 dan 23, atau bahkan dua-duanya adalah 21, atau dua-duanya 22, dua-duanya 23, dan seterusnya. Nah, jadi kita ambil sebagai perwakilan adalah nilai tengah dari interval ini. Nah, kemudian untuk berikutnya berarti kita akan cari X2 atau nilai tengah dari interval kelas kedua. Berarti kita jumlahkan lagi 26 tambah 30 kemudian kita bagi 2. Ini 56 bagi 2 sama dengan 28 ya. Nah, ini 28. Nah, begitu juga dengan interval-interval yang lain, sehingga interval ketiga ini nanti nilai tengahnya adalah ini 33, ini nanti 38, 43 dan 48. Nah, kemudian kita akan kalikan FI dikalikan dengan XI ya. FI kali XI artinya kita akan kalikan sejajaran ini, frekuensi kelas pertama dikalikan dengan nilai tengah kelas pertama. Jadi 2 kali 23. Nah, ini sama dengan 46. 8 kali 28 sama dengan 224. 9 kali 33 sama dengan 297. 6 kali 38 sama dengan 228. 3 kali 43 sama dengan 129. 2 kali 48 sama dengan 96. Nah, kemudian kita akan ambil di sini sigma FI dan sigma FI kali XI. Nah, jadi sebenarnya kita akan jumlahkan ini ke bawah ya. Kita akan jumlahkan, akan buat seperti ini. Nah, sigmanya itu adalah 46 tambah 224 tambah 297 tambah 228 tambah 129 tambah 96. Nah, inilah yang merupakan hasil dari ini. Nah, sigma FI kali XI. Nah, sigma FI kali XI ini, nah, saya buat sigma FI kali XI nya adalah, nah ini kita jumlahkan semuanya yaitu sama dengan 1020 ya. Sementara yang di bawah ini sigma FI atau sigma frekuensi atau jumlah data adalah, nah, ini adalah jumlah frekuensi di sini. Nah, sigma F saya buat di sini. Sigma F adalah berarti kita jumlahkan 2 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Nah, sama dengan 30. Nah, setelah kita peroleh, langsung saja X bar sama dengan, berarti tadi sigma FI kali XI berarti 1020 per sigma F ya. Sigma FI atau jumlah frekuensinya adalah 30.
Nah, X bar sama dengan, ini bisa kita coret 102 bagi 3 sama dengan 34. Maka rataan dari data berkelompok ini sama dengan 34. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya tidak susah, hanya saja jadi jika diberikan data seperti ini, kita hanya perlu mencari nilai tengahnya. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah ini masing-masing. Kemudian kita jumlahkan hasil perkalian mereka. Nah, itulah yang kita buat di bagian pembilangnya. Kemudian di bagian penyebut kita jumlahkan seluruh frekuensinya. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan tentang data ataupun rataan data berkelompok. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.